Penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K menimbulkan kerugian baik material maupun non-material. Kerugian material pengangkatan CPNS saja diprediksi menimbulkan kerugian hampir 7 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Silios Bima Yudhistira menjelaskan bahwa kerugian terjadi karena peserta yang lolos CPNS sudah meninggalkan pekerjaan lama tetapi belum menerima gaji sebagai pegawai negeri. Bima menyebut penundaan pengangkatan CPNS Maret hingga Oktober 2025 menimbulkan kerugian lebih dari 6,76 triliun rupiah. Bima memperkirakan rata-rata gaji pokok ASN dengan masa kerja 0 hingga 3 tahun sebesar 3,2 juta rupiah. Setelah dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, gaji ASN baru diperkirakan sekitar 3 juta rupiah per bulan. Penundaan pengangkatan CPNS selama 9 bulan hingga Oktober 2025 berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan 27 juta rupiah per orang. Tahun ini tersedia sekitar 250.407 formasi CPNS di instansi pusat dan daerah. Bima menuturkan bahwa penundaan pengangkatan CPNS berdampak ekonomi lebih luas dibanding sekedar hilangnya pendapatan para CPNS 2024. Penundaan pengangkatan CPNS dan P3K oleh pemerintah juga memicu pengangguran semu. Banyak peserta yang lolos CASN 2024 terpaksa menganggur selama 9 bulan setelah meninggalkan pekerjaan lamanya sambil menunggu pengangkatan. Bima mengungkapkan 3 faktor penyebab penundaan CPNS dan P3K 2024. Salah satunya penurunan tajam anggaran tunai pemerintah. Ia menduga anggaran pemerintah berkurang karena pembangunan sistem Cortex dan potensi rendahnya penerimaan pajak 2025. Akibatnya, pemerintah menghemat belanja pegawai dengan menunda CPNS. Selain itu, efisiensi anggaran untuk MBG, program prioritas, dan modal Danantara turut mempengaruhi alokasi belanja pegawai. Ia mengkritik perencanaan Kemenpan RB yang buruk karena seleksi CASN 2024 dilakukan sebelum pemerintahan baru dilantik, menyebabkan ketidaksesuaian kebutuhan pegawai. Menpan RB, Rini Widiantini, menyatakan penundaan pengangkatan CASN 2024 bertujuan untuk proses yang lebih serentak, mengingat tiap instansi sebelumnya memiliki TMT berbeda. BKN akan menyusun roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman instansi dan peserta. Rini menegaskan pemerintah tidak mengurangi anggaran belanja pegawai.